Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk belajar tentang akidah, dan temanya sebenarnya masih tentang Isa al-Masih yang belum selesai, tapi saya selipi tema tentang hukum mengucapkan selamat Natal menurut Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama salaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 landasan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama. Maka ketika kita sampai pada titik itu sudah cetok, maka insya Allah hukumnya menjadi terang. Tapi kalau tidak punya landasan dari 3 sumber itu, akhirnya nanti ya cuman perdebatan kusir, boleh dan nggak boleh, dan seterusnya. Maka saya akan coba jelaskan pelan-pelan, semoga bisa menjadi pemahaman buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-7, bahwasanya Allah tidak meridhoi kekufuran. Ada kekafiran, ada kekufuran. Kekafiran itu orangnya keluar dari Islam, kekufuran itu perkataan-perkataan yang mengarah kepada keluar dari Islam, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kafir, ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari kalian semua. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah tidak meridhoi terjadinya kekufuran pada hamba-hambanya. Jadi hamba Allah, seorang muslim itu tidak diridhoi Allah kalau mengatakan atau berbuat yang berbau kekufuran. Wa in tashkuru yardohu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah meridhoi bagi kalian. Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu la yardul kufra li ibadih. Ayat ini menjelaskan, mengabarkan bahwa Allah tidak ridho adanya kekufuran pada hamba-hambanya. Ai la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'muru bih, atau tidak mencintainya, tidak merelakannya, dan tidak pernah memerintahkannya. Sehingga ini ayat jelas ya, bahwasanya seorang muslim tidak boleh masuk pada wilayah-wilayah yang berbau-bau akidah yang berbeda atau menyimpang. Kemudian Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi secara keimanan sudah tidak sama. Kemudian nanti dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 1 dari 3, Trinitas. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan hadza ikhbarun minallah an kufri man qala dzalik. Ayat ini menjadi landasan kabar dari Allah tentang kafirnya orang yang mengatakan ucapan itu. Di annahu ja'alal makhluq ilahan, karena dia telah menjadikan hamba menjadi Tuhan. Makanya bahasa mereka adalah apa? Manusia tapi Tuhan, Tuhan tapi berwujud manusia. Kemudian ayat berikutnya yaitu Quran surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian itu condong pada orang-orang dolim yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Orang dolim ini siapa? Kalau paling dolimnya menurut Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan,
karena kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Jadi kedoliman itu kesyirikan salah satunya, dan yang selevel dengan kesyirikan adalah kekufuran. Nah, itu mengucapkan tadi Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam atau Allah itu satu dari tiga. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan ar-rukunu wal mailu wal muwafaqatu walau bi adna syai'in. Yang namanya ar-rukun yaitu kecondongan dan menyetujui meskipun dengan perkara yang paling kecil. Jadi disebut kecondongan itu kalau kita itu istilahnya apa ya? Sepakat gitu, walaupun kecil. Makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling tinggi itu dengan tangan. Nah, kalau wilayah kita ya itu wilayahnya pemerintah ya. Kecuali di dalam rumah kita, nah itu wilayahnya kepala keluarga. Kemudian dengan lisan. Nah, kalau konteks Solo dengan bisa dengan tulisan. Ada ulas, nah, tulis di situ. Dengan tulis. Nah, Pak Wali atau Mas Wali atau siapa jangan sebut gitu kan. Mohon ditertibkan adanya orang-orang yang mabuk di kampung kami ya. Niku. Nah, nek niku mboten kersa, ndak mau, maka yang ketiga dengan hati. Harus membenci perbuatan-perbuatan maksiatan itu dengan hati. Kok dengan hati ya diem aja sampai mengatakan alah wis ben mbok men, mbok ngen gitu kan. Nah, maka ini iman yang paling kecil pun ndak itu. Padahal dengan hati kita benci itu wadzalika ataful iman. Makanya mafhum mukhalafahnya ketika ya, ada acara atau kegiatan yang berbau kekufuran atau kesyirikan, kok hati kita tidak benci, malah seneng, malah ben raudan misal kayak itu. Nah, maka itu melanggar ayat ini. Ya, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis-hadisnya. Disebutkan yang pertama, Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yaitu barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Ini bukan berarti mengkafirkan orang yang ikut serta dalam ibadah itu, bukan, atau perayaan itu, bukan. Tapi ini ancaman bahwasanya Nabi itu tidak seneng gitu loh. Kalau orang Islam kok melu-melu kayak gitu tuh tidak seneng Nabi itu. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hada aqallu ahwalihi ayyaqtadiya at-tahrim. Nah, di sini paling ringan menunjukkan keharaman. Artinya ancaman ini menunjukkan haram gitu. Nah, kemudian hadis yang kedua, bahwasanya setiap kaum itu memiliki hari raya. An Anas radhiyallahu an qala, dari Anas radhiyallahu an beliau berkata, qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Madinah itu sudah punya hari raya dua, yang mereka itu bermain-main di dalamnya, bersenang-senang, bersuka cita. Faqala, kemudian beliau bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairam minhum. Ya, dengan datangnya Islam ini, maka kalian yang muslim ya, sing ndak Islam ya sebenarnya gitu. Yang muslim, maka gantilah hari rayamu itu dengan yang lebih baik dari yang Allah kasih. Gimana kan apa Pak? Halo, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sehingga ketika panjenengan gadai acara, misal wah wong Jawa ya acara iki sing gede-gede ngoten niku. Nah, maka sakjane niku sing paling pas niku dicukupkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Atau ngarak kebu ngoten niku mboten usah jane gitu kan. Ning jane mboten melu kula. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, fihi annal muslimina la yusyarikunal kuffar fi a'yadihim. Nah, di sini menunjukkan harusnya loh orang beriman itu tidak ikut-ikutan dalam hari raya orang lain atau agama lain gitu. Kemudian hadis yang ketiga, ada perintah untuk menjaga akidah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, "Da'ma yaribuka ila ma yaribuk." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ibnu Rajab mengatakan, ya Al-Hambali, hada aslun adimun fi tarki syubhat.
Nah, di sini menjadi kaidah agung perintah untuk meninggalkan subhat. Kan ada perdebatan tuh, ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan. Jadi cetok haram, tapi ya tetap aja ada yang mengatakan boleh. Sampai yang mengatakan tuh ibu-ibu pakai jilbab terus ngomong, aku dengan mengucapkan itu aku ya tetap Islam. Orang tiba-tiba kafir gitu. Bahasanya gitu. Saya tetap sholat gitu. Nah, maka ketika ada perdebatan yang sengit, maka itu barang minimal bisa disebut dengan subhat. Walaupun saya secara pribadi meyakini itu jelas haram gitu. Cuman anggaplah misal itu sing membenarkan itu taruhlah di dalil, misal dalile yo anggaplah misal menurut kacamata dia sahih gitu, atau menurut dia diyakini baik. Ya, maka dua perbedaan ini, pertentangan ini berpotensi memunculkan kondisi subhat. Nah, nek subhat apa kata Nabi? Tinggalkan. Jenengan aja dahar iwak boyo, ora ngerti hukume, bingung. Aku meh mangan iki hukume apa? Nek Indonesia nggak ngomong ra itu, tapi iki binatang air gitu kan. Terus nopo dilalah yo ora luwe gitu kan, tak empet-empet sithik mulih ning omah yo nyandak, ya kok tekan omah gawe supermi Indomie yo iso gitu kan. Maka meninggalkan jauh lebih baik. Nah, dan ciri ketakwaan yang baik adalah ketika meninggalkan hal-hal yang subhat, yang membingungkan, yang rancu. Kemudian yang keempat, ada satu peringatan Nabi SAW tentang orang yang berpotensi terjerumus ke neraka karena ucapan. Jadi bukan perbuatan, tapi ucapan. Artinya secara perbuatan dia mungkin baik, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah nyuri, tidak pernah hal-hal yang aneh-aneh. Tapi karena ucapan malah terjerumus ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sesungguhnya ada seseorang hamba yang dia berkata-kata dengan sebuah kalimat. Berarti kalimatnya enggak panjang. Kalimat itu napa nggih? Kata gitu. Jadi bukan sebuah cerita gede atau napa istilahnya bacaan cerpen itu mboten. Mengucapkan satu kalimat min sakhatillah yang membuat murka Allah, la yulki laha balan, yang mana ia tidak menganggapnya berbahaya. Jadi rumangsane tadi ora apa-apa, ora bakal aku neraka guru-guru iki wong aku ya wong salat. Nah, itu bahasane. Yahwi biha fi jahannam. Namun justru sebaliknya ucapan itu membuat dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Artinya gini, hadis ini menunjukkan adanya ucapan-ucapan yang membuat murka Allah. Jangankan kok Allah ya. Dengan aja mungkin salah ngendikan kepada orang yang beda jenis kelamin, terus diketahui istri jenengan iso wae marah. Saya udah cerita di tempat ibu-ibu itu, ada orang datang ke rumah saya tuh, katanya setahun ini istrinya marah-marah terus. Ate kok ilang, ngopo Mas? Salah WA katanya. Salah WA ning sengaja. Ya ora salah. WA-ne sengaja ke orang, tapi kemudian dilihat sama istrinya sebagai sebuah kesalahan gitu. Nah, ini ampun batin, salahnya ra dikunci HP-ne mboten nggih. Justru ketika kita sendiri kita tidak bisa mencegah perbuatan seperti itu, mendingan tidak usah dikunci HP-ne. Ben sing dadi penjagane jenengan itu garwane. Nah, niku diwaca, bojone ra trimo, nesu. Dan dia bercerita makin kesini itu bojone tambah galak, tambah plak-plak ke. Terus dia bilang, dan saya terpanggil jiwa kelaki-lakian saya, karena saya orang Bugis yang selalu memegang kehormatan seorang laki-laki. Nah, maksudmu piye Mas? Arep mbok ajarno apa piye? Ya pengen iki. Bojo gitu kan. Sing salah sampean. Tapi mosok kayak gitu. Nah, saiki aku nanya, kamu WA-an tok apa ada tambahan lainnya? WA-an tok. Kok baleni apa ora gitu. Bener gitu. Jadi sampai ke rumah itu hanya untuk ngomong kayak gitu. Tenan ki, tenan. Nek tenan nanti kita tengahin gitu kan. Tapi jenengan harus ngomong jujur, jangan ngapusi aku mbok kembelani. Aduh, wis kacau iki. Ndak bener. Marah Pak setahun goro-goro mung salah WA. WA-ne napa muni iki? Ya paling yo piye kabare Cahayu ngono lho. Lah bojone ora tau diceluk ayu malah diceluk lemu misalnya. Nesu to. Makane jenengan sama
Istri loh salah WA ke orang lain ini gua aja marah kok ini. Apalagi ya Allah. Makanya di sini pas kalau ada hadis ini. Berarti kita harus hati-hati, jangan sampai ngucap yang ucapan itu membuat kita tersungkur di neraka. Nah, ucapannya apa? Nanti kita cari, Pak. Nah, judulnya tadi udah cetok, cuman enggak apa-apa, nanti kita cetakkan sampai bawah ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi tahdirun syadidun minat takallumi bimala yu'lamu akibatuhu. Hadis ini tuh menjadi peringatan keras buat kita semua. Kalau ngomong itu mbok ya dipikir-pikir dulu akibatnya gitu. Wa annal kalimata al-wahidah qad tubiku sahibah. Dan bahwa satu ucapan saja dapat membinasakan kita yang mengucap. Satu ucapan tadi al-kalimah itu satu. Kalau al-kalimat itu banyak gitu. Kalimatani 2 kalimat. Ini al-kalimah itu satu. Makanya tadi saya contohkan ya salah ngucap, mungkin ngomong apa gitu kan nah, mungkin ya orang dijawab atau belum ada respon balik gitu kan, nah, marah itu istilahnya. Makanya yang viral yang dari Bogor itu nggak cuma sekali kalimat tok, kalimatnya banyak, enek videonya, enek fotonya, nah itu tambah marah lagi kalau udah kayak gitu. Nah Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, menjelaskan juga tentang hadis tadi, wa hada yadullu ala annal khatara fil kalam a'damu minal khatari fil fi'li. Hadis ini menunjukkan bahayanya ucapan terkadang lebih besar daripada perbuatan. Nggih, ari basane ngeten, nek ngantem wong gitu, wong iku sing nesu, tapi ngomong ketoke orang melukai orang, tapi yang terluka itu Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra fa innid dahra. Jangan buat caci maki hari. Ngomongnya malam Jumat Kliwon iki malam siang, ngomongnya nek tanggal semene iki engko ngene engko ngono. Jangan. Kenapa? Karena semua hari, semua masa itu yang membuat, yang mengatur aku. Paribasane ngeten, semua hari itu baik. Nah, di antara yang baik ada yang terbaik Jumat. Nah, semua bulan itu baik, di antara semua bulan yang terbaik bulan-bulan haram. Nah, kemudian bulan Ramadan gitu. Semua malam itu baik, nah, malam yang terbaik Lailatul Qadar. Semua siang itu baik, nah, siang yang terbaik hari Arafah itu. Yang jelek tidak ada, baik semua dan ada yang terbaik. Itu kaidahnya dalam urusan masa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini nggih. Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan, hadis ini menunjukkan bahwa bahayanya ucapan enggak kerasa, sehingga akhirnya berpotensi lebih besar bahayanya daripada perbuatan. Li'annal kalam yata'allaku bil i'tiqad. Nah, kenapa kok dikatakan lebih bahaya? Karena tidak kerasa, dia ada di dalam hati, tidak tahu gitu kan. Dan orangnya kadang ya tidak rumangsa gitu loh. Rumangsane rapopo, ngajak uang rapopo, ayo melu Natalan bareng juga popo gitu kan. Nah, padahal Allah murka di situ. Nah kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima tentang kisah Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib itu cuma disuruh mengucap tok nggak mau. Padahal Nabi sudah mengatakan nek jenengan kersa ngendikan niku sak mangke ten akhirat kula bakal dados saksi jenengan nek jenengan sampun iman gitu. Sehingga ada potensi masuk surga, tapi nggak mau gitu. Ngucap tok. Padahal niku pun di akhir hayat tinggal ngucap, mboten sah salat, mboten sah haji, mboten sah macam-macam. Ngucap tok. Emoh gitu. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, an Abi, dari bapaknya, qala, dia berkata, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah. Ketika kematian Abu Thalib mau hadir, mau datang, nanti sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah SAW, Nabi SAW datang, fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Pas datang ternyata si Abu Thalib niku pun dikancani Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dulur-dulur juga gitu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ya ami, wahai pamanku Abu Thalib, qul la ilaha illallah. Goh mengendikan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebagai kalimat yang nanti saya akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan. Faqala Abu Jahal mengatakan, wa Abdullah ibnu
Abi Umayyah dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu itu mau membenci atau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaih wa yu'idani lahu tilkal maqalah. Nabi senantiasa ngulangi om la ilaha illallah. Leng ngomong dereng rampung dioyak. Apa kowe anyel karo agamane nenek moyang kita Abdul Muthalib? Jadi padha ora gagasi tapi Nabi itu ndak gagas diulangi terus. Dan ini nanti menjadi sunnah nih buat panjenengan yang misal punya sederek yang masih beda agama. Ketika hari-hari jenengan mau Islam kan ndak bisa, mungkin karena ada satu dan lain halangan. Maka ketika beliau jenengan misal mendengar beliau sedang sekarat, mang sameri. Ketika nanti jenengan bisa membisikkan kalimat la ilaha illallah dan dia ngikuti, ini ku dadi Islam Pak. Jadi Islam dan jenengan berhak mendoakan. Belum lama niku enten bos kula. Bos nomor 2 dari kepala dinas bawahe. Nekane kula nyedaki kula. Mas, aku sedih banget ini. Ya apa Bu? Omku mati Mas. Ya terus mati aku urung salat. Lah pun di pun di makam ya wis di diprosesi. Prosesi napa? Ya agama dhek. Beda agama. Terus ya akhirnya kula sanjang ketika sudah meninggal beda agama, maka sudah terpisah jalannya, sudah beda. Jenengan sudah tidak bisa untuk mendoakan. Jenengan sudah tidak boleh bahkan mendoakan. Jenengan harus merelakan gitu. Ngono Mas. Padahal aku meh ngirim aku iki padahal ini kabar mati aku bendino ngirim Al-Fatihah lho. Niku mboten tekan tur mboten angsal. Dadi ora mung tekan, tur yo ora etuk. Ora etuk niku berarti nggih dosa gitu kan. Ngono Mas. Kula jelaske akeh-akeh. Akhirnya setengah jam enten ya, napa hampir sak jam. Ya pulang terus ulang. Tadi ketemu bilang tak ciptakan yang bojoku, aku dikandani karo Mas Gulam ini bojoku langsung ini. Lah kowe aku yo ngandani koyo ngono ra mbok gugu. Kira wong liya sing ngandani mbok rungokke. Nggih. Yang namanya wanita ini ngoten niku. Bojo kula bola-bali ajak pengajian yo moh. Sing ngerti soalé. Bojone modele pripun. Kelakuane pripun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Wa huwa ala millati Abdul Muthalib, akhirnya meninggallah Abu Thalib di atas agama Abdul Muthalib, yaitu kesyirikan. Kemudian wa aba ayyaqulu la ilaha illallah, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi talqin itu cuma la ilaha illallah, enggak usah Muhammad Rasulullahnya enggak perlu. Kalau mengacu ke hadis ini lebih. Karena nek kepanjangan ya susah nanti orangnya yang mau sekarat, yang mau meninggal itu mengikuti. Dan kalau masih bisa diajak ngobrol, bahasanya jangan langsung la ilaha illallah. Om, Pak, Bu, go la ilaha illallah, atau monggo mengucap talqin. Nek masih bisa diajak ngobrol. Tapi nek pun mboten saged sama sekali. Nah niku langsung dibisiki mawon la ilaha illallah. Ngoten. Waqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi la astaghfironna laka malam unha anka. Demi Allah, aku akan mintakan ampun untuk engkau wahai paman kalau aku tidak dilarang untuk mendoakan engkau. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan ayat, maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut, tidak pantas, tidak layak orang yang beriman, nabi dan orang yang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Nah, jadi ketika jenengan sudah terlepas itu, tidak bisa mengislamkan di akhir hayat, akhirnya matinya beda agama, ini pun lepas. Tidak usah dijadikan beban. Sudah lakum dinukum waliyatin, pilihannya dia. Tidak usah didoakan, tidak usah. Mungkin jadi dulu tuh Muslim, saya tahu orang ini masih saudara sama bapak saya. Ini masih saudara saya berarti. Jadi dulu Muslim, nikah sama non Muslim, pindah agama gitu kan. Pindah agama. Dilalah kok yo cobane urip ya. Dadi sugih wae. Sugih kaya.
Nah, singkat cerita meninggal. Begitu meninggal mulai apa? Iki enek dit, iki semene nggo gereja, iki semene nggo masjid. Terus jaluk ditahlil ke barang gitu. Makanya ya itulah orang yang sebenarnya masih punya iman tapi ya imannya jadi rusak karena sudah beriman dengan yang lainnya gitu. Ngoten. Nah, ini kayak kasus tadi loh ya, saya contohkan tadi loh. Punya istri ya, tapi sergebeanan karo wong liya. Mesti nesu niku, mesti. Niku lagi weanan lho, mulai nek nganti gajine ditransfer ning wong wedok liya. Wah, genah perang niku. Perang dunia pindah ning omah. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan fihi dalilun sharihun ala anna man lam yantiku bi syahadatain ma'al qudrati fa huwa kafirun. Ini menjadi dalil kalau orang itu walaupun Abu Thalib itu hatinya tahu nih anak paman anak saudaranya alias ponakannya ini tidak pernah dusta, orang jujur, orang baik, al-amin, akhlaknya mulia dan seterusnya. Dibela loh itu Nabi Muhammad SAW oleh Abu Thalib. Tapi mau garek ngucap gak mau, maka Imam Nawawi mengatakan ini menjadi dalil nek atine condong sama Islam tapi tidak pernah syahadat, yo tetap beda jalur gitu. Beda jalur gitu. Makanya syahadat itu menjadi syarat. Nah, jadi dimulai dari hati dulu yang beriman, baru kemudian terucap dengan lisan. Nah, Abu Thalib terhenti di hati, tidak terlisankan. Makanya kalau kita balik kok nganti terlisankan senajan gak ngimani ya tetap keliru gitu. Dong mboten niku. Jadi atine membenarkan, ning ucapane ndak keluar, Islamnya ndak sah. Sebaliknya ada orang Islam gitu kan. Dia mengucapkan kalimat kekufuran, ning atine jane yo enggak ngimani koyo ngono, tapi ngucapke. Itu ya keliru gitu. Mbok sama kayak tadi teman saya nih. Aku ki mau anan, aku ki gak enek seneng karo dhek gak enek ya mau gojekan. Akhirnya tetap nesu setahun. Nah, tetap di napa garwane tetap dikuyo-kuyo. Padahal yo sing kerja sing goleki nafkah sing kakung gitu kan. Sampai dia saking wanyele sampai ngucap cerai gitu kan. Sampai bapak mertuane bilang, "Kowe iku kudu nikah meneh." Gitu. Terus tanya sama saya jawab gitu kan. Ya tinggal dina pas ngucap tuh piye Mas kan kondisinya. Apakah lagi marah sampai silai enggak fokus atau sadar gitu kan. Terus apakah setelah ngucap itu tidak ada aktivitas aktivitas seksual. Nah, kalau ada berarti sudah rujuk itu. Karena rujuknya orang yang talak 1-2 itu tinggal janjian akur yuk. Nek wis oke nah, selesai. Atau akur yuk mlebu kamar rampung gitu. Nah, ternyata ya ada itu aktivitas kayak gitu. Nah, berarti orang usah nikah ulang Mas gitu kan. Oh gitu. Nggih, cuman karena bapak mertuamu minta untuk ditanyakan. Nah, timbang kowe tak jawab ngene kok mbok sampe ke dhek ya ora percaya, mending ku tulisan WA. Jadi jawaban WA aku didono. Genah iku valid dan tulisannya. Oh, gigi. Jadi kadang laki-laki yang cerdas pinter itu nek berhadapan dengan wanita itu sosok tiba-tiba jadi pekok gitu loh, Pak. Lho, mau pinter lho Pak lulusan STPDN gitu. Awake kudu dhuwur. Jadi cuman pakai logika gitu aja kadang bingung gitu. Kayak nyampe kengin jawaban iki ning mertuamu, alah genah ditolak. Lah kok ngoten. Wong wis ra percaya sik arep nek anggo tulisan ini ya enak. Oh, iki. Nggih, makanya Bapak Ibu rahmatullah kembali ke sini ya. Bahasanya keislaman tidak sah nek cuma diyakini dalam hati kalau tidak diucapkan, syahadat tidak sah kalau tidak dilisankan, batin tok tidak. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan mengomentari hadis tadi, kisah Abu Thalib tadi, wa Abu Thalib bin kana ya'lamu sidqan Nabi SAW. Kayak yang tak bilang tadi. Abu Thalib itu tahu kejujuran Muhammad SAW, tidak pernah dusta dia, sekalipun tidak pernah. Ya awake dhewe itu ya mungkin tak terhitung dustanya itu. Walakinnahu lam yakul kalimatal Islam, tapi kok sayang gitu loh. Tinggal ngucap la ilaha kok enggak mau. Famata kafiron, akhirnya ya mati kafir gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika jenengan mendapati saudara tadi yang non muslim mau meninggal, jenengan kok rayu jenengan bujuk jenengan apa tuh namanya latih atau ajari talqin tadi kok ngucap itu Islam Pak.
soal hatinya imannya belum full tapi itu sudah terkategori Islam. Makanya nanti dalam kisah peperangan lupa saya perangi itu ada hibun Nabi SAW, yaitu Usamah ibn Zaid, yang dia itu melawan orang musyrik. Begitu orang musyriknya sudah KO, dibelah. Tapi sebelum dibunuh dia mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Daerah percaya, lah ngapusi des itu. Berita itu sampai kepada Nabi. Dan kemudian Nabi ketika ketemu sama bin Zaid, Nabi cuma mengatakan, kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat? Kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat? Maksudnya di medan perang itu loh. Nek di medan perang aja orang bersyahadat nggak boleh dibunuh, apalagi di tempat damai ngeten iki. Makanya enten wong masang bom aneh-aneh nonton meledos kena wong Islam segala macam. Ojo kok wong Islam, wong kafir yang mati aja kita ndak boleh kok di negeri yang damai, apalagi kena orang Islam. Mun nek kok lho wong Islam ki hukume piye ngono? Ya hukumnya ya terserah Allah, takdirnya piye, enak banget yang jawab itu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, kembali ke sini nggih. Maka seorang Abu Thalib yang dia udah tahu kebenaran anak saudaranya alias ponakannya ini, itu tetap enggan mengucapkan. Dan Ibnu Taimiyah dengan pasti mengatakan, dengan nyata mengatakan, dengan tegas mengatakan famata kafirun, maka mati kafir. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa fi hadza annal iqrar bil qalbi wahdahu la yanfa ma'a tarkin nutqi bil lisan. Hadis itu menunjukkan keyakinan saja dalam hati tidak berguna, la yanfa. Kalau meninggalkan ma'atarki an-nutqi bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita masuk ke fatwa-fatwa tentang larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain. Ya, walaupun tadi judulnya Natal, ini berlaku untuk semua agama. Oke, yang pertama Ibnu Qayyim lagi beliau mengatakan dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, ammat tahni'ah bi sya'airil kufr al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Mengucapkan ucapan selamat atas hari raya agama lain yang khusus buat mereka, artinya memang benar-benar khusus buat mereka, merayakan Tuhannya, merayakan ininya itunya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, la yajuzu lil muslimin ay yatasabbahu bihim bi syai'in min a'yadihim. Tidak boleh bagi orang mukmin menyerupai mereka dalam sesuatu pun dari hari raya mereka. Jadi mengucapkan tidak boleh, melu-melu tidak boleh. Melu-melu ini pripun? Misal, ya ada putra atau putu tiba-tiba nggak kupluk nih kau yang abang nih kau, tidak boleh kayak gitu, ya. Atau misal, mah atau pak, marah pemah yang pasangi gitu, pasangi pohon terang sisan, pohon terang ini gitu, pohon cemoro ini terus dikai ornamen, tidak boleh berarti, tidak boleh. Kemudian Imam Malik mengatakan, mani tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khonar risalah. Nah, ini fatwanya sebenarnya nggak pas tentang perayaan, nggak langsung to the point tentang perayaan, tapi ini maknanya luas. Jadi siapa yang kemudian membuat sesuatu yang Nabi nggak pernah contohkan, maka secara tidak langsung dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengkhianati risalah. Pada bahasanya nyata, tidak ada satu hadis pun, tidak ada yang menyatakan Nabi itu pernah mengucapkan itu. Kok enak wong mengucapnya itu terus ngaku-ngaku ini boleh dalam Islam. Nah ini berarti dia sedang menuduh Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan agama itu kurang komplit, sing kompliti. Secara tidak langsung dia ingin menyatakan nek aku ini Nabi terakhir, ya. Walaupun nggak terisan, tapi dengan menambahkan pembaruan yang tidak ada landasannya, maka itu dianggap oleh Al-Imam Malik sebagai sebuah perbuatan menuduh Nabi Muhammad SAW tidak amanah dalam risalah. Nah kemudian ada juga Al-Imam Bukhari. Nah ini yang paling saya senang ini kata-katanya. Ini sampai ada kitabnya Pak, kecil, kitab akidahnya, kecil banget, tipis banget. Dia mengatakan laki itu aksara min alfi rajulin. Aku sudah ketemu dengan 1000 rajulin minal ulama, 1000 ulama dari penjuru mana-mana Arab, karena beliau kan keliling untuk mencari hadis. Nah, maka aku ketemu 1000. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu, dan mereka tidak berselisih tentang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, salah satunya yang tidak berselisih 1000 orang itu fi annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus.
Yang namanya iman tuh gak cuma dalam hati, tapi rangkaian hati dan lisan. Bisa naik, bisa turun. Nah, berarti apa? Kalau lisan dan hatinya nggak sesuai, nah itu imannya dipertanyakan. Itulah yang kita kenal dengan orang munafik. Nah, ngakune iman, tapi ucapannya beda. Ngakune sayang atau cinta tadi, tapi kepada yang lain juga mengobrol janji. Nah, maka itu juga tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Sehingga implikasinya ucapan lisan bagian dari iman. Maka ucapan yang bertentangan dengan imannya, nah, maka rusaklah tauhidnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pada fatwa yang kelima dari Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengucapkan kalimat yang serupa dalam kitab yang kita pelajari di sini, Ushulus Sunnah, di awal-awal pertemuan. Al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun minhuma illa bil akhar. Iman adalah rangkaian ucapan, perbuatan dengan tangan dan niat atau hati, dan tidak sah salah satunya tanpa yang lain. Gampangnya ngeten. Iman tok gak ngucap kafir. Ngucap artinya gak ngimani munafik. Iman gak ngucap maaf tapi nggak ngamal, nah, mari bahasanya artinya ngerti Islam bener, mulutnya ya bersahadat, bahkan mungkin kita lahir Islam pas nikah ya bersahadat, gitu. Tapi nggak belum sholat, itu namanya orang fasik gitu kan. Nah, apalagi sampai mengingkari kewajiban sholat, ya bisa batal syahadatnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, iman itu harus sinkron hati, lisan dan perbuatan. Mengimani Islam itu benar, diucapkan, dinyatakan di mana-mana, saya ini orang Islam dan saya yakin agama saya benar. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Wayah sholat, ini contoh aja. Wayah puasa gitu. Kalau muslimah, ibu-ibu pakai jilbab gitu. Makanya klaim hati namun ucapannya tidak mengkonfirmasi, maka itu cacat iman. Ibnu Taimiyah lagi mengatakan bahwasanya faida takallamal insan bil kufri tau'an, apabila seorang mengucapkan kekufuran dengan pilihannya meskipun ia berkata wa id qala inna qalbahu mu'min, walaupun orang berkata hatiku ki beriman. Nah, jadi selamat ini wah, aku enggak bakalan murtad kalau hatiku masih iman, nah, misalnya gitu. Karena kadiban fidzalika, itulah seorang pendusta. Gimana halnya kok kamu mengatakan iman tapi kamu ngucapin liya gitu. Nek ngaku iman cinta pada Allah, tidak mungkin kamu akan menyatakan cinta pada yang lain gitu. Nek memang kamu cinta sama Allah, tidak akan kamu unggulkan yang lain. Nah, inilah kesinkronan ya, iman. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ucapan adalah cermin dari keimanan. Al-kalamu suratun ma fil qalb. Ucapan itu hakikatnya keluar dari isi hati. Nah, sehingga nanti dalam sebuah ayat disebutkan tentang isi hati orang-orang yang tidak beriman ketika dia menjelek-jelekan kita, maka Allah menyebutkan wa ma tukhfi sudurhum akbar. Jane sing metu kuwi gak luwih gedhe timbang sing ning jero. Artinya apa yang kemudian ada di dalam keluar ini ku ya itulah citranya. Niki nek di logika dalam makanan pun masuk. Misal jenengan yang sepuh-sepuh ini bendina mangan seblak, dahar seblak. Niku insyaallah sebulan jenengan opnam gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu makanan tidak baik buat kita yang sudah 40-50 ke atas. Bahkan jangankan kok kita sing nom-nom niku pun banyak yang sudah KO karena seblak ini. Ya, karena isinya kan aneh-aneh ngoten niku. Karena jenengan yang jualan seblak, ya mohon isinya diperbaiki gitu, diisi dengan yang baik-baik gitu loh. Dikasih lobster satu gitu kan. Nah, enak kuwi. Mosok isine kerupuk terus dikai minyak, dikai nopo niku. Nggih, bukan enggak boleh-boleh, cuman ketika kita mau berjualan itu pastikan isinya itu tidak membahayakan orang. Nabi kan mengatakan la dororo wala diroro. Misal jenengan jualan es teh jumbo, es teh manis. Nggih. Nah, nek saged ya, jangan pakai sakari. Itu pakai gula yang benar gitu kan. Terus setelan gulane ini nek bisa ya terus bisa napa customize ya, by request. Mesake mungkin nek wong ngelak to, mundut teh jenengan udah diabetes ngelak tapi ya, diombe malah nambah nih kan. Artinya kalau misal yang tawar mawon mbak, nggih enten. Nah, jadi bener-bener
memuaskan customer itu dengan segala macam segmennya gitu. Kembali ke sini. Nah, beliau mengatakan ucapan itu adalah gambaran dari isi hati. Fa in kana al-qalbu mu'addoman lillah lam yantik illa bima yardihi. Kalau hatinya itu tenang mengagungkan Allah, tidak mungkin dia mengucapkan kalimat yang membuat Allah itu tidak ridho. Tidak mungkin dia itu malah marahi Allah itu marah, tidak mungkin. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan al-imanu wa al-iqraru bil lisan. Iman itu adalah pernyataan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, dan membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan pengamalan dengan anggota badan. Sehingga kesimpulannya, Bapak Ibu rahmatullah, mengucapkan selamat untuk hari raya agama lain menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para ulama, hukumnya haram. Nah, dan ini bukan khilaf. Nek nanti ada yang ngomong khilaf, ya dia sendiri yang aneh gitu kan. Dalilnya sudah jelas semuanya, hadisnya jelas semuanya, perkataan ulama sudah jelas semuanya, dan itu dilarang, bertentangan dengan tauhid, sehingga tidak diperbolehkan dalam akidah kita. Cuman dalam muamalah jenengan tetap diminta untuk baik sama orang non muslim. Nanti ada bab lagi tentang bagaimana bermuamalah dengan orang non muslim. Tidak boleh mendolimi, harus berbuat adil, boleh menolongnya, tidak boleh menyakiti, bahkan tidak boleh membunuhnya, tidak boleh merusak tempat ibadahnya. Banyak Pak. Dan itulah agama jenengan. Jadi toleransi dalam Islam itu bukan mencampur adukkan agama, tapi biarkan dia menjalankan agamanya dan jenengan menjalankan akidah jenengan. Jangan dicampur. Cukuplah yang bercampur enak rasanya itu gaduh-gaduh gitu kan. Agama nek dicampur-campur itu tidak benar gitu kan. Walaupun nenek sing ngomong ini enak ini tidak. Kita ada di posisi tengah niku pripun. Ada yang kemudian ekstrim meminta untuk melukai atau menyakiti orang non muslim, itu salah. Ada yang hulu, ada yang taksir, ngono kuwi ra apa-apa, gereja ra apa-apa ngene. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, kita di tengah. Tidak hulu juga tidak taksir, yaitu kita berpegang pada akidah yang benar, tapi kita tetap menghormati mereka menjalankan ibadahnya, tidak kita ganggu, tidak kita apa-apain. Silakan gitu kan, ada acaranya ya silakan gitu kan, monggo, tapi kita tidak usah ikut. Udah sesimpel itu sebenarnya. Saestu tidak usah mengucapkan, tidak usah ikut, tidak usah melu nyengkuyung, biarkan mereka sendiri yang menyengkuyungnya. Kirang pinten menit nih? Gangsal. Ada yang mau ngejak rame? Monggo Pak Tamrin. Pripun? Saya dengar di perkataannya dimulai Allah ini apa? Napa? Perkataannya dimurkai oleh Allah. Lah niku wau selamat hari raya ini ya itu kan dimurkai. Banyak sebenarnya, salah satunya itu gitu kan. Nah kan itu kan hadis umum toh Pak Tamrin. Karena itu hadis umum, maka kita bawakan di sini. Nah, berarti kan kalau ngomong ke tema ini ya berarti selamat hari raya ini, ya itu dimurkai Allah gitu. Kata. Oke. Menerima makanan hari raya, makanannya bentuknya apa? Dan ada konsekuensi apa? Kalau tidak ada konsekuensi apa-apa tidak apa-apa. Tapi kalau ada konsekuensi tertentu, selamat yo, tidak boleh. Apalagi nek dadak royokan kados ten Klenteng mereka ndak boleh. Artinya nek dia datang ke rumah bawa pelem anggur apa-apa, ndak anggur buah nggih mboten anggur wine niku mboten. Nah, itu jenengan tampi dengan enggak ada konsekuensi apa-apa ndak apa-apa. Tapi nek matur nuwun sampun ngewangi napa ngepel gereja ya ndak boleh. Monggo pripun Bu? Sama. Nah ya, kalau tidak ada konsekuensi apa-apa, jangan terima nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada konsekuensi, maksudnya jangan kudu melu, kudu ngucap ini, ngucap itu, nggak apa-apa jangan terima. Terus isinya halal nggak apa-apa. Ya tadi kalau isinya halal ini isinya apa tuh? Sego karo tahu ya halal, gitu kan? Boleh. Nah,
Tapi nek isine daging-dagingan, nah jenengan lihat dulu daging apa kan gitu. Gitu. Nah, jenengan belum ada yang bertanya iki. Nek saya dodolan panganan terus diorderi ya. Entuk apa ora? Ada yang mau nanya itu enggak? Kemarin kan ada dari Pak yang itu Kajang. Kajang. Pak saya lupa jamaah dia di Mustaqim itu tamunya juga pesananku mesti kuyok dari anu kan untuk rata gereja. Nah, makanya ada yang mau nanya itu enggak? Enggak ada, nggih pun enggak ada. Oh ya itu tadi. Jawabannya tidak boleh. Nah, artinya nggih, jenengan misal wah, hari-hari pesanannya sepi pas dong ini kok rame, nggih bismillah. Mohon maaf saya enggak buka, saya tutup. Nah, dulu ada ibu kajian di Jogja niku bertahun-tahun dia ngadeni ngoten niku. Lalah yo ketemune kula. Kula yo ngomong ra etuk ketok gelu. Tapi nggih kula pun ngeyem-eyem. Jenengan sabari, insya Allah untuk ganti. Wah, kan kalau di sini bulan mriko atas bulan sepindah. Niku yo tiap bulan ini ketok gelo gitu karena dia ordernya makin turun gitu. Karena itu acara mingguan enten, acara nopo-nopo enten, banyaklah acara yang diorder ke dia. Tolak semua gitu. Tapi jek rodok gelo, kurang los ngoten lho, kurang yakin gitu. Nah, sampai akhirnya bulan ke-5 mau ke-6 gitu. Wah, untuk bantu sing mukeh gitu. Ning ya dia ora cerita seberapa oke gitu. Cuman dia bilang, "Wah, matur nuwun Pak Ustaz. Pripun, Bu?" Alhamdulillah, kula pun digentos kali Allah banyak. Oh, ngoten. Nah, aku ya ora terus aku mbok sithik gitu ya ndak. Cuman itu loh, Pak, Bu. Keimanan itu perlu dimainkan. Jenengan itu benar-benar punya Tuhan yang benar, Rob yang benar di atas arsana Maha segala-galanya. Saes tuh mang nyuwun nek mboten ndang dikei kemungkinan ada hikmah di situ. Kuwatirnya mungkin nek dikei langsung mabluk gitu jenengan kaget, makanya dicicil sithik-sithik ya. Dikei sehat, seger waras, putra-putrane manut. Nah di situ njaluk 10 miliar kok gak dikekeki ya. Tapi kan jenengan dikasih putra-putra sehat, garwa sing mboten galak nganteman wau gitu kan. Nah, semua baik. Nah, itulah itu bagian dari hikmah Allah sebagai Al-Hakim yang memberi sesuai dengan hikmahnya mengatakan. Nggih, terus jenengan gadah kajang yang mboten sah disewake. Jenengan gadah catering ya mboten sah diladeni. Lah aku ora duwe catering nek kerja ning catering. Nek pas donge ngoten niku jenengan mang dikuprei mawon gitu. Ya karena kita ngomongkan akidah, Pak. Kita ngomongkan akidah. Nggih, ngoten. Wonten boleh? Napa? Yang mendukung Ndak boleh. Sepatan ugi misalnya dengan ngapunten nggih tukang bangunan sambati Pak gerejaku bocor dandanono. Oh iya, ndak boleh. Ndak boleh. Biarkan itu diurus sama sesama mereka. Jadi kita mencari rezeki yang lain. Gitu. Tapi beda halnya kalau misal mereka kecelakaan terus oh iya wong orang Islam ora tak tulungi ya itu ndak boleh ya harus ditulungi nah itu. Jadi bedakan nggih antara boleh dan tidak boleh di sebelah mana gitu kan. Karena kalau kita tidak bekerja sama mereka, kalau kita tidak membantu mereka terkait pengadaan tadi, mereka masih bisa nyari yang lain. Tapi kalau menyelamatkan tadi, enggak jenengan selamatkan misal 14 meninggal kan ya itu juga enggak bagus itu. Nah, makanya tetap kita tolong. Wonten malih? Tekap, nggih, pripun Bu? Kalau misalkan karena tidak tahuan kita yang mungkin tubuh kita Nggih. itu kan sudah pernah seperti itu ya. Sekarang kita sudah tahu seperti itu bagaimana apakah selama ini yang kita jelaskan itu derajatnya apakah berkah atau tidak? Ini yang mana nih maksudnya nih? Yang ngucapke atau yang mana? Yang mengucapkan Ngucapke. tidak tahuan. Nggih. Ketidaktahuan dan sekarang tahu, maka kita tobati, kita perbaiki, dah gitu aja. Nggih. Jadi kalaupun misal nggih, misal sahadat jenengan bermasalah, tiap hari kan misal jenengan sholat kan tahiyat itu kan jelas mengucapkan